Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Materi pada video kali ini yaitu pada bab 2 dalam submateri Sistem Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, pada submateri Sistem Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir yang terdiri dari bagian-bagian, komponen atau subsistem yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Pemerintahan disebut juga alat-alat perlengkapan negara. Dalam arti sempit, pemerintah adalah presiden dibantu para menteri sebagai eksekutif, dan pemerintah dalam arti luas adalah semua alat-alat perlengkapan negara. Dengan demikian, suatu sistem pemerintahan dapat diartikan bagaimana cara-cara alat-alat kelengkapan negara melaksanakan wewenangnya atau kewenangannya, berproses atau sedang berproses melalui perbuatan atau pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga terdiri sebagai berikut ini. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang MPR dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pemimpin, badan kerja, dan komisi. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa. Sidang umum yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa jabatan MPR. Biasanya dalam sidang umum ini, MPR melantik presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum. Sedangkan sidang istimewa yaitu rapat paripurna yang dilaksanakan di luar sidang umum dan dilaksanakan kapan saja. Seperti apabila MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, memilih wakil presiden yang diusulkan presiden, dan sebagainya. MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai lembaga negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pada pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden pada pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dan 2 orang calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden pada pasal 8 ayat 2. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum sebelumnya sampai akhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, yaitu pada pasal 8 ayat 3. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedudukan DPR sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai dengan undang-undang sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR selama 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Namun saat ini, masa sidang DPR dalam setahun sebanyak 4 kali masa sidang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu yang pertama, fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua ada fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Sedangkan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak-hak ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, ada hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, ada hak mengeluarkan pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi rakyat di daerah-daerah. Karena sebelumnya aspirasi rakyat di daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota RI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua ada membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas perancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Yang keempat ada berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat ada presiden. Kedudukan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah
menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen yaitu meliputi pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pada pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR yaitu pada pasal 20 ayat 2. Dan yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada pasal 23 ayat 2. Yang berikutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai wewenangnya. Yang berikutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung berhak menentukan pertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Berikutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Tugas yang kedua yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Yang terakhir ada Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang adil. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri sistem pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.